Kembangkan diri, meraih mimpi, Jurnal Laska di sini. Halo Sobat Jurnal Laska, kembali lagi di Jurnal Laska Podcast. Nah, bersama aku Cika, sekarang aku telah bersama Kak Olin dan Kak Putri selaku Ketua Forum Anak Kabupaten Batang dan Wakil Ketua Forum Anak Kabupaten Batang. Halo Kak Olin dan Kak Putri. Mungkin bisa perkenalan singkat. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kak Olin Krisandaraga. Saya selaku Ketua Forum Anak Kabupaten Batang. Oke, hai semuanya, kenalin aku Putri Lailatul Ramadhani, akrab disapa Putri. Aku sebagai Wakil Ketua Forum Anak Kabupaten Batang. Nah, gimana nih kabar kalian? Sehat? Baik, sehat. Baik, sehat. Kemarin kalian ikut kirap yang di Batang itu ya? Iya, betul. Kebetulan mewakili Forum Anak. Oh, itu ada kalian atau ada teman-teman yang lain juga? Ada beberapa teman-teman yang lainnya sih, ada 6 orang, termasuk aku sama Putri. Oke, jadi sebelum kita masuk gitu ke kalian, ke jabatan kalian sekarang nih sebagai ketua dan wakil, aku penasaran deh, kenapa sih kalian bisa tertarik buat bergabung di Forum Anak Kabupaten Batang tuh? Mungkin dari Olin dulu. Oke, kalau dari aku personal ya, jadi awalnya itu aku sama sekali nggak tahu, cuma aku kenal gitu, ada yang namanya Forum Anak Kabupaten Batang, cuma dari dalam-dalamnya tuh aku belum tahu, belum segitu tahunya gitu. Terus setelah itu ada poster kongres anak itu di Instagram lewat di feeds aku, di FYP aku. Nah di situ aku tertarik banget buat daftar karena setelah aku cari tahu ternyata forum anak itu kalau dilihat-lihat dampaknya tuh jangka panjang banget buat anak-anak di Kabupaten Batang dan syukur-syukur kalau bisa mendunia gitu. Nah, jadi aku merasa kalau misalkan aku bisa berkontribusi lebih di Forum Anak Kabupaten Batang ini, aku otomatis menciptakan kualitas diri yang baik buat anak-anak di Kabupaten Batang yang lainnya gitu. Jadi menurut aku gabung Forum Anak ini selain berdampak baik buat aku, berdampak baik juga buat sekitarnya gitu. Oke. Lanjut ke Kak Putri. Kalau aku emang awalnya udah tahu apa itu Forum Anak Kabupaten Batang. Terus pada saat itu juga aku tertarik sih buat isu-isu anak di Kabupaten Batang. Terutama pada tahun kemarin dan juga tahun ini, aku tuh masih melihat banyaknya isu-isu anak yang ada di Kabupaten Batang seperti pernikahan dini dan lain sebagainya. Dan dari diri aku sendiri itu terdorong untuk menciptakan perubahan kecil baik di lingkungan kita sendiri ataupun lingkungan di Kabupaten Batang ini, seperti itu. Oh, jadi alasan kalian itu juga biar bisa menyebar ke anak-anak dan menyelesaikan isu-isu anak di Kabupaten Batang ya? Betul. Oke, nah bisa diceritakan nggak sih gimana perjalanan kalian dari awal bergabung sampai akhirnya kalian tuh dapat menjadi ketua dan wakil ketua? Bisa dari Olin? Oke, aku dulu ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, awalnya itu aku lihat posternya dulu, Kongres Anak gitu. Terus aku daftar di situ. Dan sedikit cerita ya, jadi salah satu syarat pendaftarannya itu harus membuat kayak semacam video gitu tentang isu-isu anak di Kabupaten Batang. Nah di situ deadline-nya ada tanggal deadline yang ditentukan dan itu jujur aku tuh baru bikin malamnya gitu. Nah terus karena besoknya aku harus ada acara, jadi otomatis harus aku selesaikan malam itu juga gitu. Nah karena aku antusias banget ikut ini, jadi aku benar-benar lembur sampai malam, padahal besoknya tuh acara pagi. Karena menurut aku ikut Forum Anak Kabupaten Batang ini memang butuh perjuangan gitu. Di awal pendaftaran aja butuh perjuangan, apalagi nanti ketika menjalankan tugas gitu. Jadi aku kiranya adalah awal permulaan perjuangan gitu. Nah terus setelah itu mungkin nanti kalian dengar cerita dari Putri agak berbeda ya, karena kalau Putri itu dipilih sebagai wakil itu ketika kongres, cuma kalau aku ada pemilihan ulang karena satu dan lain hal dari ketua yang lama gitu, jadi dilakukan pemilihan ulang dan aku termasuk dalam kandidat dan bersyukurnya terpilih. Oh, jadi pemilihannya bukan di satu tanggal yang sama? Iya, kalau aku dan Putri ya, sebenarnya awalnya sudah ada strukturnya, sudah ada strukturnya terbentuk. Aku awalnya masuk ke divisi. Nah, terus abis itu ada satu dan lain hal terkait ketua yang lama gitu, terus jadinya memutuskan untuk mengundurkan diri dan akhirnya dipilih lagi. Ada ulang? Iya, ulang gitu. Mungkin kalau dari aku sendiri, awalnya itu aku ikut pendaftaran dan karena suatu hal aku juga ada acara di tanggal tersebut, aku juga mikir ulang
gimana kalau nggak ikut aja karena tanggalnya udah mepet. Terus akhirnya pendaftaran forum anak Kabupaten Batang diperpanjang. Oh. Nah dari situ aku H-1 itu bikin video dan malamnya lanjut ngedit, terus besok paginya di post. Nah aku juga waktu kegiatan di kongres itu pada saat itu juga ada 2 kandidat dalam setiap kelompok untuk maju yang akan mewakili kelompok tersebut untuk menjadikan kandidat ketua ataupun wakil. Dari kelompok yang aku ikutin itu ternyata aku nggak kepilih. Terus akhirnya karena masih ada kesempatan lagi untuk beberapa orang, siapa nih yang mau jadi ketua ataupun wakil organisasi forum anak. Akhirnya aku melakukan sebuah di situ tuh ada challenge Mbak Cik. Di situ kita harus melakukan challenge tersebut agar kita tuh bisa masuk ke dalam kandidat tersebut. Oke. Dan akhirnya aku bisa. Terus di situ waktu pengumuman juga ada tes public speaking, terus juga wawancara langsung. Saat itu aku diwawancarai bersama Ketua Forum Anak Kabupaten Batang pada tahun sebelumnya, yaitu Mbak Raisya. Terus aku juga nggak expect tiba-tiba Bisa bisa jadi wakil kandidat. Alhamdulillah seperti itu. Oke. Jadi pemilihan tuh bukan secara voting gitu. Nggak, jadi gini ya, mungkin nonton bingung sedikit nih. Jadi dari awal kongres itu, kita itu sebelum kongres sudah ada persiapan untuk kelompok-kelompoknya nanti. Jadi memang kita udah tahu dari awal kalau di kongres ini nanti akan dibagi-bagi kelompok ya per isu-isu anak Indonesia gitu. Nah, terus setelah kita menjalani berbagai rangkaian acara di situ terkait kayak kita menyampaikan pendapat, kita menyampaikan solusi gitu kan. Nah, itu tuh ada apa ya, Mas? Ada pemilihan ulang gitu lah, maksudnya untuk reorganisasi dari yang lama ke yang baru gitu. Dan memang kebetulan di tahun ini nih, jadi tahun angkatannya kita gitu. Nah terus dari per kelompok, masing-masing kelompok itu harus ada dua kandidat yang akan dicalonkan untuk menjadi ketua dan wakil. Ini spesifik nih untuk menjadi ketua dan wakil gitu. Nah di situ akhirnya per kelompok milih dua. Kalau tadi Putri enggak, aku iya gitu. Jadi sempat masuk ke tesnya yang khusus ketua dan wakil gitu. Nah terus karena masih banyak banget yang kecewa jujur, dan karena cuma dua ya dari per kelompok itu. Nah terus dikasih challenge lagi nih, kalau misalkan mau, memang beneran mau, nanti dikasih challenge lagi untuk bisa menunjukkan kesiapan kita nih mau jadi ketua dan wakil ketua gitu. Nah terus di situ Putri ikut beberapa challenge-nya itu ya. Jadi terpisah gitu, yang menjadi kandidat sama ikut challenge lagi tuh terpisah gitu teman-teman. Terus akhirnya terpilih menjadi Beberapa kandidat beberapa gitu ya. kandidat. Terus di situ kita ditentukan oleh panitianya. Iya. seperti Berarti itu. ikut seleksi gitu. Iya, aku ikut seleksi. Oke. Nah, selama di Forum Anak Kabupaten Batang, ada nggak sih momen yang paling berkesan atau nggak menantang gitu bagi kalian? Putri. Kalau dari aku sendiri mungkin banyak momen berkesan, terutama kan kita sudah bareng untuk beberapa bulan dari kemarin sampai juga sekarang. Kalau untuk tantangannya sendiri mungkin dari Forum Anak Kabupaten Batang itu kita dibentuk untuk menyelesaikan isu-isu yang ada di Kabupaten Batang agar Batang itu menjadi kota layak anak seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita tuh harus eksplor banyak hal ataupun isu-isu yang ada di Kabupaten Batang, dan kita sebagai anggota Forum Anak Kabupaten Batang kita juga harus ikut andil untuk melakukan hal tersebut seperti itu. Oke, kalau untuk momen berkesan dan menantangnya, kalau berkesannya itu waktu itu ada namanya Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah gitu. Nah itu dihadiri oleh berbagai pelajar dari Kabupaten Batang. Itu tuh banyak banget ya Put, lumayan banyak. Nah di situ aku terharu karena ternyata ketika mereka disuruh menyampaikan pendapat mereka, disuruh menyampaikan solusi mereka tuh terlihat banget kalau mereka peduli sama isu-isu yang di Kabupaten Batang. Jadi tidak hanya model mereka searching di Google terus itu, tapi mereka merasa kayak ini nih ada isu yang memang harus difokuskan ke sini gitu. Dan by the way, kota Batang layak anak itu adalah menjadi goals Forum Anak Kabupaten Batang sekarang supaya bisa membangun kota yang layak anak. Terus kalau menantangnya, waktu itu kita sempat ada pertemuan dengan Bu Faila, Bunda Forum Anak Kabupaten Batang. Dan di situ kita harus tahu nih Forum Anak Kabupaten Batang ini mau diarahkan kemana gitu. Jadi kayak kan nggak bisa nih kita menyelesaikan semuanya dalam satu tahun ini. Jadi memang harus difokuskan kayak
kamu mau arahnya kemana dulu nih tahun ini Forum Anak Kabupaten Batang mau menyelesaikan permasalahan apa, isu apa gitu. Itu cukup menantang sih karena first time ngomong sama Bu Faela gitu, jadinya ya agak deg-degan ya. Oke, nah jadi kan kita udah bahas tentang forum anak dan sebagainya. Cuman mungkin ada teman-teman yang belum tahu gitu soal forum anak. Sebenarnya forum anak itu apa sih? Kalau secara ya simpelnya aja. Oke, jadi Forum Anak itu adalah sebuah forum yang memang isinya anak-anak. Jadi ketika daftar itu ada batas usianya Mbak Ci, kayak 13 sampai 16 tahun. 16 tahun. Karena ketika kita menjabat 18 tahun selesai itu kan, misal umur itu 16 Iya. tahun, menjabat 18 tahun udah bukan masuk usia anak-anak gitu. Jadi memang difokuskan forum anak ini isinya anak-anak. Nah, ini forum anak ini tujuannya isinya anak-anak adalah supaya kita tuh bisa mewakili anak-anak yang lainnya untuk menyampaikan pendapat anak-anak gitu. Jadi forum anak itu selalu diundang di acara musyawarah apapun karena menurut para pemerintah ini juga yang aku agak amazed ya. Menurut para pemerintah usulan dari anak-anak itu pasti punya perspektif yang berbeda Ya, gitu. Jadi kalau misalkan para pemerintah membangun sebuah daerah dan itu juga dampaknya untuk anak-anak tapi anak-anak yang nggak diikut sertakan, menurut mereka agak yang nggak adil gitu lah. Mereka kita sebagai anak-anak juga punya kesempatan untuk berpendapat gitu. Jadi memang forum anak ini untuk dari anak-anak dan untuk anak-anak juga. Kalau buat Kak Putri, forum anak sendiri itu apa? Forum Anak Kabupaten Batang itu seperti apa yang dibicarakan oleh Olin, karena kita di situ itu memuat berbagai masukan ataupun musyawarah dari anak-anak tersendiri. Karena mungkin kita sebagai anak-anak mempunyai perspektif ataupun sudut pandang yang berbeda. Misal nih di suatu musyawarah pendapat orang dewasa itu seperti itu, tapi pendapat kita sebagai anak-anak juga mungkin berbeda ataupun kita mempunyai misi ataupun visi yang tentunya berbeda terhadap orang-orang ataupun sekeliling kita. Jadi kayak masuki kayak menerima aspirasi dari remaja lainnya juga. Berarti kalian kalau datang ke misal sebuah acara gitu, audiensnya itu remaja semua atau gimana? Kalau datang ke sebuah acara tergantung sih, kayak musrenbang itu juga banyak orang-orang dewasanya. Terus kalau musrenbang anak yang pertama itu khusus anak-anak, cuma yang kedua aku dan Putri ikut itu dari semuanya, dari ada yang penyandang disabilitas, dari ya pokoknya dari semua kalangan. dari semua kalangan. Jadi nggak gitu. harus yang sama-sama remaja gitu ya? Tapi di situ memang kita harus punya pendapat, harus punya solusi. Kita sebagai anak-anak mau seperti apa sih Kabupaten Batang tuh biar jadi kota yang layak anak. Oke, nah dari semua kegiatan yang udah kalian lakuin nih selama masa menjabat kalian, itu kegiatan yang menurut kalian yang paling berpengaruh untuk masyarakat itu apa? Musrenbang tahun 2026 ini sangat berpengaruh karena di situ kita juga akan membahas arah Kabupaten Batang ini arahnya mau kemana, terus juga pendapat kita sebagai anak-anak itu untuk menjadikan goals Batang layak anak itu kita harus melewati apa dulu, terus juga kita harus membangun apa. Mungkin di Kota Batang ini untuk infrastruktur pembangunannya yang kurang ataupun sebaliknya juga kita harus menyampaikan pendapat kita di Musrenbang itu agar pendapat kita sebagai anak-anak didengar oleh pemerintah dan pemerintah bisa melaksanakan hal tersebut. Gitu. Oke. Nah selama kalian di forum ini, kalian ngerasa nggak ada perubahan dalam diri kalian sendiri? Jadi Olin mungkin. Oke, kalau aku ngerasa banget karena gimana ya, aku jadi was-was banget nih sama isu-isu anak di Kabupaten Batang. Apalagi sebagai ketua aku tuh harus sering-sering riset gitu kan, kayak dapat informasi dari A, B, C itu harus benar-benar aku pikirin supaya bisa kita sampaikan dan kita diskusikan juga di forum anak Kabupaten Batang ini gimana ya solusinya gitu. Dan setelah aku dengar-dengar tuh kayak ternyata masih banyak ya yang butuh pengawasan, anak-anak yang butuh pengawasan. Dan kita nih, aku, Putri, dan semua anggota forum anak itu adalah garda terdepan mereka. Jadi ketika kita nggak bekerja, otomatis isu-isu anak Kabupaten Batang itu yang nggak akan selesai gitu. Jadi menurut aku perubahan dalam diri aku itu sih, kayak aku jadi lebih perhatian sama semua isu-isu anak di Kabupaten Batang ini. Oke, jadi lebih care gitu ya ke semua. Kalau perubahan mungkin dari diri aku sendiri, aku merasa lebih aware sama lingkungan aku sendiri, terus juga dulu kan aku anaknya tuh kayak nggak peduli banget sama lingkungan aku, yang penting aku mikirin
diri aku sendiri. Oke. Itu adalah sisi egois aku. Terus semenjak join ke Forum Anak Kabupaten Batang ini, aku lebih membuka pandangan dan juga wawasan yang luas. Oh, ternyata masih banyak anak-anak di Kabupaten Batang ini yang haknya belum terpenuhi. Terus juga banyak orang-orang yang tidak memperlakukan anak-anak di Kabupaten Batang ini selayaknya anak seperti itu. Mungkin perubahan dari diri aku sendiri, aku lebih peduli ke lingkungan sekitar aku, terus juga lebih aware sama isu-isu yang ada di Kabupaten Batang ini. Oke, jadi dari yang cuek, terus akhirnya lumayan care lah akhirnya Iya, ya. betul. Oke, nah sebagai ketua dan wakil ketua, apa tujuan atau arah yang ingin kalian capai selama masa kepengurusan? Oke, kalau dari aku dulu ya, ini sekalian menyimpulkan dari pertemuan Mufaila kemarin, kita disuruh menyudutkan nih Forum Anak Kabupaten Batang tahun ini aja dulu, tahun ini aja mau menyelesaikan masalah apa. Mendengar adanya kebijakan baru dari pemerintah untuk pembatasan usia anak untuk penggunaan medsos gitu. Nah, kita mau anak-anak di Kabupaten Batang ini setidaknya bijak gitu, kita tidak membatasi tapi mengurangi gitu. Jadi, nah cara kita menguranginya adalah dengan yang akan dekat-dekat ini kita laksanakan. Nanti ketika ada Car Free Day setiap hari Minggu itu di depan rumah dinas itu akan ada berbagai macam permainan-permainan tradisional yang gratis secara umum kita buka untuk anak-anak, dan itu adalah salah satu upaya kita supaya anak-anak itu tidak selalu bergantung dengan HP, tidak selalu bergantung dengan digital gitu. Jadi bisa diganti dengan permainan anak-anak ini. Dan kita juga mau mengajak Sak Minggu Sak Buku. By the way, teman-teman baru launching kemarin aja. Sak Minggu Sak Buku ini adalah program atau gerakan dari Bu Faila sebagai Bunda Literasi juga untuk bisa anak-anak ini setidaknya membudidayakan literasi gitu. Dan kita mau ajak kerja sama juga ya Put, supaya itu bisa bergabung dengan Forum Anak. Jadi program kita untuk bisa mendukung kebijakan pemerintah yang baru ini bisa terlaksana juga dengan baik gitu. Kalau dari Putri? Tentunya sama seperti apa yang sudah disampaikan oleh Olin. Terus juga kita di sini akan mengangkat berbagai isu-isu anak yang ada di Kabupaten Batang, dan Forum Anak Kabupaten Batang ini sebisa mungkin akan menyelesaikan isu-isu yang beredar di Kabupaten Batang ini agar seperti goals yang sudah tadi disampaikan oleh Olin, bahwasanya Batang itu adalah kota layak anak. Seperti itu. Oke, jadi kayak kalian kan karena ada peraturan baru yang mungkin 16 tahun ya, di Iya, bawah 16 tahun. 16 tahun. Jadi kalian menggunakan permainan tradisional untuk Iya, betul. menggantikannya. Oke. Nah, kalau literasi itu mulai diterapkan nanti sekitar udah mulai atau gimana? Untuk itu kita masih memikirkan untuk Iya. MOU-nya juga atau Base of Understanding-nya juga kepada pihak perpustakaan supaya bisa nggak bergabung sih, kerjasama Kerjasama. gitu. Jadi selain permainan tradisional juga ada perpustakaan keliling gratis yang bisa anak-anak nikmati gitu, anak-anak akses gitu. Dan program kita ini tentunya akan mencabang tidak hanya Di Kabupaten Batang. Oh, Ya, gitu. juga akan menyeluruh ke Jadi di kota lain juga? ya Kira-kira pelan-pelan sekitar ya? pelan-pelan sekitar kita. Oke. Nah, berarti di Car Free Day ya setiap minggu? Iya, Iya, setiap setiap minggu minggu. kita akan rutinkan dan kita akan coba konsisten ya Put. Iya. Oke. Nah, apa harapan kalian untuk perkembangan Forum Anak Kabupaten Batang ke depannya? Harapannya? Harapannya. Oke, kalau dari aku semoga Forum Anak Kabupaten Batang ini bisa baik dari dalamnya dulu, karena menurut aku kita sebagai anak-anak kalau mau menyenangkan anak-anak lain tapi kita ya sendiri nggak senang gitu kan percuma ya. Jadi kayak menurut aku sebelum kita melangkah keluar lebih baik kita lihat ke yang di dalam dulu nih. Kalau misalkan yang di dalam belum benar, menurut aku lebih penting kita benarkan yang di dalam dulu. Lebih baik kayak itu sih, lebih baik kelihatan jelek di luar tapi di dalam baik daripada kelihatan bagus di luar tapi sebenarnya di dalamnya hancur gitu kan. Jadi mending aku mau Forum Anak Kabupaten Batang ini dari forumnya dulu deh, itu sudah baik. Jadi tujuannya pasti, terus kita bisa solid bareng-bareng menyelesaikan apa itu program-program kita, terus kita bisa konsisten juga gitu. Terus ya semoga kita bisa lebih lebih fokus gitu di Forum Anak Kabupaten Batang ini. Kalau kita cuma asal ngomong mau menyelesaikan ini tapi tidak konsisten, itu kan percuma ya. Itu cuma ya ngambang aja gitu, nggak ada tindak lanjutnya gitu. Jadi aku mohon, sebenarnya ide dari mereka tuh banyak banget, nggak sih, kayak mau misalkan ini caranya ini bagus banget, cuma ya kita kan nggak tahu ke depannya konsisten apa enggaknya. Nah itu yang mau aku tekankan lagi sih, iya enggak. Oke. Jadi lebih ke aksinya ada apa enggak gitu nanti. Oke.
Dari Kak Putri. Kalau harapan aku tentunya sama seperti Olin, karena kita tentunya visi dan misi kita sama, Sama. untuk memajukan Benar. Forum Anak Kabupaten Batang. Tapi harapan tersendiri untuk aku dari Forum Anak ini, yang aku harapkan kita bisa melakukan aksi-aksi nyata di berbagai tempat, nggak hanya cuman Di di Kabupaten Batang. Kita juga harus menyeluruh seperti di Kecamatan Kabupaten Batang dan mungkin lain sebagainya, agar kita tuh bisa menunjukkan bahwasannya oh ini Forum Anak Kabupaten Batang itu ada aksi nyata, bukan cuma omongan ataupun seperti itu. Oh iya, terus kita juga mau memajukan juga. Jadi Forum Anak ini kan katanya hitungannya kabupaten, tapi sebenarnya di kecamatan, beberapa kecamatan berdaya itu udah ada. Sudah gitu. ada. Jadi lingkupnya lebih sempit lagi. Jadi kita usahakan di setiap kecamatan tuh ada gitu. Bahkan kita mau mengusahakan adanya konselor sebaya ya. Jadi ini tuh event program Forum Anak yang sempat ada dulu, cuma berhenti karena satu dan lain hal. Dan di masa jabatan kita ini mau kita aktifkan aktifkan kembali lagi. karena menurut kita konselor sebaya itu penting banget. Iya, Mbak. benar-benar. Kayak maksudnya konselor sebaya itu gini teman-teman, kayak kita misal Putih ada cerita, ya ceritanya ke yang sebaya Iya, gitu. kadang kan Karena malu ya. kalau ke guru BK atau ke orang-orang tua malah malu Iya, ya, malu, malah sungkan. gitu kan. Nah terus menurut aku ini program bagus banget karena akan lebih terbuka gitu, jadi lebih relevan aja pembicaraannya, lebih masuk gitu. Nah ini akan kita aktifkan kembali, kita akan usahakan, dan ini akan ada di setiap desa-desa ya Put. Jadi lingkupnya lebih kecil lagi. Oh, berarti ada ini Forum Anak Kecamatan. Ada Forum Anak Kecamatan, terus kita juga rencana tahun ini akan ada 15 kecamatan berdaya. Ya. Oh, itu apa? Itu 15 kecamatan berdaya itu kita akan mengadakan di setiap kecamatan bakalan ada forum anak. Nah, forum anak itu tentunya akan membahas isu-isu yang ada di kecamatan tersebut. Jadi nggak melulu tentang Yang di kota, Batam, iya, Kabupaten yang di Batang Batam. gitu. Cukup serius yang fokus di daerah itu fokus di saja. daerah masing-masing. Ya, terus kita juga mau ini ya, kita juga udah membuat MOU terkait dengan PKK. Jadi kita mau pakai aula PKK untuk bisa menjadi safe space-nya anak-anak juga. Jadi gimana ya? Kalau gini, mereka bingung, misal ini yang dekat-dekat ya, mau ada SLS 3N, mereka bingung mau latihan di mana, Oke. bingung mau apa di mana. Nah, kita bisa gunakan safe space ini untuk bisa bermanfaat untuk anak-anak gitu, khususnya buat anak-anak gitu. Terus jadi tempat aduan-aduan juga gitu. Jadi banyak fungsinya lah gitu aula PKK ini. Oh, jadi kayak jadi ruangan umum juga buat Aman nyaman untuk anak yang ada di Kabupaten Batang. Terus juga nggak ruangan tersebut tuh kita rencananya bakalan kita adain kalau semisal nih ada salah satu individu yang merasakan haknya tuh belum terpenuhi. Nah, mereka bisa ngadu ke kita dan kita akan mengurusnya, dan bila ada tindakan perlu Lebih lanjut. kita harus berlanjut ya, berwajib. Oke. Jadi kalian memang menyediakan safe room gitu ya buat. Jadi itu boleh ke siapa aja? Boleh, siapa aja. Aku kemarin ngomongnya ke Bu Faila, itu adanya safe space ini bener-bener terbuka. Jadi anak-anak pulang sekolah nih, ya kayak kita pulang sekolah bingung mau kemana, kita bisa ke sini. Oh. Jadi ini bisa jadi tempat nongkrong yang notabene positif gitu kan. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol. Di situ juga bisa, karena itu kita fokuskan memang untuk anak-anak gitu. Kita fokuskan juga buat anak-anak gitu. Jadi ya nggak hanya tempat yang formal-formal lah, kita mau nongkrong di situ juga kita usahakan bisa ya Put. Oke, berarti boleh siapa aja dan terbuka lebar ya pintunya buat siapapun. Untuk siapa aja. Nanti dari kalian ada yang di sana atau gimana? Atau mungkin kalau misalkan memang ada yang ingin mengadu saja gitu? Kalau misalkan yang jaga di sana itu kemungkinan dari dinas ya Mbak, karena kalau aduan-aduan gitu memang Langsung ke dinasnya dinas. gitu. Nah nanti bagaimana tindak lanjutnya ya pasti akan ada dampaknya ke kita Iya, juga. kalian ikut bantu lah ya. Betul. Oke, nah nggak kerasa ya teman-teman semuanya, kita sudah berada di ujung obrolan. Nah terima kasih buat Kak Olin dan Kak Putri yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, dan teman-teman semuanya yang sudah menonton hingga akhir. Semoga semua perjalanan yang dialami oleh Kak Olin dan Kak Putri dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye.